Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi bersama saya di wawancara tokoh Tribun Jambi. Tribuners, pada transportasi udara atau penerbangan, kita seringkali melihat banyak petugas-petugas yang ikut memantau atau mengatur lalu lintas di udara, lalu lintas di bandara, segala macam. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini bersama saya ada GM LPPNI Jambi, Bapak Nizwar. Selamat datang Pak di studio Tribun Jambi, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih. Ya, semoga kita sehat selalu, Pak. Ya, itu yang penting. Di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, Pak. Ini kita buka masker nggak apa-apa, Pak ya? Boleh? Mungkin agak jaraknya sudah lebih 1 meter ini. Iya, boleh. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, Pak, mengenai peran dari air navigation Ya, untuk di bandara bagaimana, Pak? Air navigation ini kan dulunya tergabung di Angkasa Pura juga, Pak ya. Sekarang air navigation sendiri, airport sendiri. ya. Apa perbedaan peran dan wewenangnya itu, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya jelasin kami ini adalah kalau dalam bahasa yang lebih panjang adalah perusahaan umum, lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia. Perum LPPNPI. Kalau dalam bahasa yang lebih general, kita lebih dikenal dengan Airnav Indonesia. Airnav Airnav itu Indonesia. sendiri adalah air navigation. Sesuai atau mengamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 90 tentang penerbangan, di situ diamanatkan bahwasannya 3 tahun setelah terbentuknya Undang-Undang Penerbangan itu harus sudah ada berdiri suatu lembaga yang menyelenggarakan layanan navigasi secara mandiri. Navigasi secara mandiri. Oleh karena itu, pada tanggal 13 September 2012 2016. itu berdirilah Airnav Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah nomor 77. Jadi tonggak berdirinya Airnav itu di tanggal 13 September 2012. Di situ telah dijelasin apa saja tugas-tugas Airnav Indonesia. Di sini bisa kami sampaikan dulunya Airnav Indonesia bagian dari Angkasa Pura. Angkasa PT Persero Angkasa Pura II. Kami bagian dari penyelenggara airport pada saat itu. Jadi perbedaannya adalah kami ini penyelenggara pelayanan navigasi. Jadi navigasi itu sendiri adalah sebuah seni menggerakkan benda dari suatu titik ke titik lainnya. Dalam hal ini benda tersebut adalah pesawat ya, pesawat yang dikendalikan atau dikendalikan oleh seorang pilot. Tapi dalam perjalanan dia dari sebuah titik ke titik tujuannya, pasti dia memerlukan yang namanya sarana-sarana navigasi. Disinilah peran kami, Airnav Indonesia, memberikan layanan navigasi. Layanan navigasi ini dalam bentuk fasilitas-fasilitas navigasi. Yang fasilitas navigasi itu dalam penerbangan nantinya dia akan memancarkan signal-signal untuk memandu pesawat udara. Kemudian ada juga yang namanya fasilitas telekomunikasi. Seperti yang kita ketahui bersama, pilot di udara akan berkomunikasi dengan yang namanya petugas air traffic control. Jadi pada saat pesawat itu kalau kita andaikan dari sebuah terminal keberangkatan itu, ketika pesawat telah didorong sama keluar dari Garbarata, ya, gate Garbarata itu dilepas, kemudian pesawat itu akan didorong ke belakang biasanya ya, atau di pushback. Nah, pada saat dia siap taxi memasuki landasan, tapi sebelumnya dia akan melalui yang namanya taxiway. Nah, disitulah peran Airnav sudah mulai bekerja pada saat itu. Kemudian pesawat take off di atas lebih-lebih lagi, itu dulu pasti peranan Airnav Indonesia sangat kental di udara, karena itu melayang di udara pasti akan
Indonesia melalui ATC. Mm-mm. Kemudian itu juga sebaliknya, pesawat datang di sebuah airport nanti sebelum memasuki yang namanya Garbarata itu akan terus dipandu oleh Airnav Indonesia, mulai dari kedatangan, kemudian ke fase-fase final approach, kemudian mendarat dan taxi ke gate yang telah ditentukan. Nah, itu kira-kira peranan apa ini? Kalau kita bisa di mana sih mulai startnya Airnav? Nah, seperti itu kalau bisa kami jelaskan. Jadi mulai dari lepas Garbarata sampai mau masukkan ke Garbarata lagi Pak ya. Kalau bahasanya orang ini nyebutnya belalai. Ya, belalai. Ini kalau Airnav ini ada kelas-kelasnya nggak Pak? Misalnya di bandara ini bagaimana kelasnya, bandara ini bagaimana kelasnya? Sampai saat ini kami masih menyebutnya tetap cabang. Cabang. Jambi ini adalah Airnav cabang Jambi di Cengkareng, Soekarno-Hatta. Airnav cabang Soekarno-Hatta kami mengistilahkan dia itu dengan istilah JADS, Jakarta Air Traffic Control Center. JADS, GADSC. Perbedaannya cuman mereka menangani atau melayani traffic yang lebih padat dari kita. Fasilitas yang mereka miliki juga lebih komplit dibandingkan dengan Jambi yang ya seperti kita ketahui Jambi ini kan bukan bandara internasional. Seperti itu. Jadi kita bisa ketahui. Berapa penerbangan sih Pak sehari yang perlu ditangani oleh Airnav ini Pak? Kalau bisa kita banding-bandingkan dalam keadaan normal sebelum pandemi COVID, itu satu hari traffic take off landing di Jambi ini dulu pernah 40 atau 45 movement. 40 sampai 45. Take off landing itu movement kami menyebutnya. Tetapi sejak pandemi ini rata-rata per hari itu ya 10 sampai 12 movement karena terjadi penurunan traffic yang sangat drastis sejak pandemi COVID-19. Jauh Pak? Jauh. Setengah? Lebih? Ya. Lebih dari setengah kayaknya. Pada bulan Mei 2020 itu puncaknya drop. Terjun bebas? Terjun bebas pada bulan Mei. Karena bulan 3 adalah start pertama Presiden mengumumkan positif ada di Indonesia. Kemudian bulan 4 terjadi istilahnya apa ini ya, pengurangan. Bulan 5 juga sudah sangat berkurang. Bulan 6 baru ada peningkatan walaupun sedikit. Dropnya yang sangat signifikan di bulan 5 dulu. Justru bulan 5, kalau tidak salah bulan 5 itu Idul Fitri justru Pak ya? Iya. Luar biasa Pak, pengaruh pandemi COVID-19 ini Pak. Kebetulan Pak di Jambi ini kan ada juga bandara selain Sultan Taha, ada Bandar Udara Muara Bungo dan Depati Parbo Kerinci Pak. Kerinci. Itu ada Airnav masing-masing nggak Pak? Sudah pasti, karena yang namanya layanan navigasi di semua bandara pasti ada. Cuma tingkat kesulitannya berbeda-beda. Ya. Kalau di Bandara Sultan Taha Jambi kita Airnav memiliki yang namanya petugas Air Traffic Control. Tapi kalau di Bandara Muara Bungo dan Kerinci kelasnya itu walaupun mereka juga katakanlah ada menara kontrol tapi bukan petugas ETC, tapi petugas komunikasi penerbangan seperti biasa. Bedanya adalah kalau ETC itu positive control. Artinya kalau kita memberikan instruksi atau perintah kepada pilot dia nurut habis gitu ya. Itu instruksi. Tapi kalau yang bersifat di Muara Bungo atau Kerinci itu lebih kepada informasi-informasi saja. Decision makingnya masih di tangan pilot. Gitu. Oh tetap pilot yang punya penentuan gitu ya. Karena kita menganggapnya trafficnya itu sangat sedikit ya, di bandara-bandara yang kecil seperti itu. Kalau kayak di Bungo itu bisa 3 kali 4 kali seminggu gitu kan rata-ratanya. Itu sebelum COVID. Memang sekarang malah tidak ada sama sekali. Terdampak sekali kita karena COVID ini Pak. Ya begitulah. Untuk SDM-nya Pak, di Jambi ada berapa sih Pak yang ikut berperan tergabung dalam Airnav ini Pak? Di Jambi sendiri ada di dalam Indonesia sekitar 46. 46. Itu terbagi dalam personil operasi, operasional, ada personil teknik Juga dan personil administrasi keuangan. ada ini saja. Ya, kami juga punya. Kita ngomong ETC tadi Pak, karena kan yang
cukup dikenal kan salah satunya ATC ini kan, Air Traffic Control. Gitu. Ya. Itu tugas kawan-kawan ATC ini apa aja sih Pak? Selain yang kita lihat di bandara gitu. Ya, oke. Kalau nama pekerjaannya Air Traffic Control, tapi kalau orangnya itu Air Traffic Controllers. Air Traffic Ya. Controllers. Jadi tugasnya ya pertama memberikan layanan supaya tidak terjadinya kecelakaan, prevent collision. Prevent collision itulah tugas airnav baik di udara ataupun di darat. Yang kedua memberikan informasi cuaca. Informasi cuaca juga. Yang ketiga memberikan alert tentang kewaspadaan jika terjadi sesuatu atau informasi yang sangat signifikan bagi penerbangan. Kemudian juga ikut serta memberikan layanan SAR, walaupun kami tidak secara langsung, tapi titik awal dari informasi terjadinya kecelakaan itu bersumber dari Airnav Indonesia. Oh, jadi kalau ada potensi-potensi misalnya apa itu airnav yang duluan tahu. Ya, contohnya di kecelakaan beberapa yang kita pernah tahu itu bersumber dari airnav. Jadi airnav misalnya ada pesawat lost contact, airnav langsung memberitahukan biasanya sesuai prosedur kita ke Basarnas. Titik koordinat terakhir di mana, nanti dari airnav juga memberitahukan kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi airnav yang mengkomunikasikan di situ perannya Pak ya. Di Jambi Pak, tadi kan Bapak bilang ada potensi-potensi kecelakaan. Belum lama ini kan ada pesawat yang mendarat darurat juga. Sebelumnya juga pesawat dari luar negeri. Nah, kita ngomong paling dekat nih Pak, yang terbaru. Sebut merek nggak apa-apa nih. Kita sebut aja, kemarin kan ada insiden terjadi di pesawat Citylink Pak. Itu bagaimana Pak? Airnav yang tahu dulu atau bagaimana kita mengomunikasikannya ke pilot atau pihak-pihak terkait Pak? Iya. Seperti bukan Citylink Pak. Oh. Itu sebuah maskapai yang berwarna merah. Saya tidak mau menyebut mereknya. Di sebuah grup yang berwarna merah. Kejadian adalah setelah beberapa saat setelah take off, pesawat itu pilot melapor kepada ATC bahwasanya kami harus kembali ke bandara lagi. Kemudian ATC bertanya ada apa, Cap, dalam bahasa penerbangan gitu ya kira-kira. Kemudian kaptennya menjawab technical problem. Oke, technical problem, silakan balik ke bandara. Kemudian apa yang Anda inginkan dalam bahasa ATC juga. Kapten mengatakan dia perlu untuk holding di sebuah titik untuk memastikan bahwasannya rusaknya mungkin ini, dan ATC memberikan clearance silakan untuk memutar di sebuah titik yang diinginkan oleh pilot itu. Kemudian berlangsung terus waktu ke waktu, pilot mengambil keputusan untuk balik mendarat di Bandara Udara Sultan Taha. Itu telah tergambarkan bahwasannya ini ada sesuatu yang memang signifikan. Oleh karena itu biasanya pilot cuman dia mengatakan agak in general sih problemnya itu. Karena untuk lebih detail waktu detik per detik itu tidak sempat untuk memberikan yang lebih detail, tidak sempat. Karena yang perlu mereka lakukan adalah membereskan atau mencari tahu apa kerusakan yang terjadi. Kemudian tidak lama menjelang pendaratannya, disitulah seperti yang video-video yang beredar yang kita ketahui, muncul percikan api di situ. Itu sebenarnya percikan api atau sparkle istilahnya, bukan fire, tapi sparkle. Beda berarti. Beda. Kalau fire itu dia apinya muncul terus menerus ada, tapi kok sparkle seperti kita isap rokok atau siapa yang ngerokok itu kan ada percikan-percikannya ya. Nah itu dia hilang. Nah disitulah tapi kita ketahui bersama efek dari kejadian itu adalah pesawat memblok runway karena bannya itu salah satu ban dari nose wheel-nya itu salah satu ban